Sistem respirasi. Terdapat beberapa bagian dalam mengenal sistem respirasi. Terdiri dari anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia. Anatomi sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu zona konduksi, lokasi masuknya udara, dan zona respirasi, lokasi terjadinya pertukaran udara. Zona konduksi terdiri dari rongga hidung, faring yang terbagi menjadi nasofaring, laringofaring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus terminal, dan zona respirasi terdiri dari bronkiolus respirasi, alveolus yang terbagi menjadi ductus dan saccus alveolaris. Sistem respirasi juga dibagi menjadi dua bagian yang dibatasi oleh trakea, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Pertukaran udara melibatkan sistem kompleks pada pohon trakeobronkial atau trakeobronchial tree. Kita mulai dari trakea. Trakea berfungsi untuk tempat jalur masuk udara antara faring dengan bronkus. Karena udara yang masuk masih kotor, trakea juga memiliki fungsi untuk melembabkan udara dan mekanisme pembersih mukosiliar agar udara yang masuk menjadi hangat dan bersih sehingga dapat melindungi permukaan jaringan paru. Secara anatomis, trakea memiliki panjang 10-13 cm dimulai dari cartilago cricoidea yang terletak anterior dari esofagus, terdiri dari 16-20 cincin dari cartilago hialin atau cincin trakea, berfungsi mencegah membengkoknya trakea, dan diantaranya terdapat ligamentum anular yang memberikan fleksibilitas. Area percabangan trakea disebut carina sebagai awal dari bronkus. Inervasi trakea oleh nervus laryngeus recurrens dan diperdarahi oleh ramus trachealis, cabang dari arteri tiroidea inferior. Secara histologi, trakea terdiri dari lapisan mukosa dan lapisan submukosa. Lapisan mukosa terdiri dari silia, epitel bertingkat torak, sel goblet, dan lamina propria yang mengandung serat elastin dan nodi limfoidei. Lapisan submukosa di bawahnya mengandung kelenjar trakealis dengan sifat seromukosa atau kelenjar campur. Bagian kartilago atau pars cartilaginea trakea mengandung tulang rawan hialin, memiliki bentuk seperti huruf C atau tapal kuda, dan bagian membran atau pars membranacea yang mengandung jaringan otot polos musculus trachealis. Bronkus. Secara anatomi, bronkus berada di tingkat angulus ternalis, dimulai dari bronkus primer, bronkus sekunder atau bronkus lobaris, dan bronkus tersier atau bronkus segmentalis yang akan menjadi bronkiolus. Bronkus dimulai dari percabangan trakea sehingga bercabang menjadi dua, yaitu bronkus dextra dan sinistra. Bronkus primer pada bronkus dextra lebih lebar dengan sudut dibanding garis tengah yang lebih vertikal kurang lebih 20-30 derajat, sedangkan bronkus sinistra memiliki bronkus primer yang lebih sempit dan sudut yang lebih horizontal kurang lebih 40-60 derajat akibat adanya organ jantung. Lobus paru dextra memiliki 3 bagian, sehingga bronkus sekunder dextra juga terbagi 3, lobus atas, lobus tengah, dan lobus bawah. Lobus paru sinistra ada 2, sehingga bronkus sekunder sinistra juga terdiri dari 2, lobus atas dan lobus bawah. Bronkus terdiri dari 2 bagian, yaitu ekstrapulmoner atau di luar paru dan intrapulmoner
atau di dalam paru yang akan dibedakan melalui komponen histologinya. Pada bronkus ekstrapulmoner, gambaran histologi di dalamnya memiliki komponen yang serupa dengan trakea. Sedangkan bronkus intrapulmoner, gambaran histologi di dalamnya terdiri dari epitel bertingkat torak, silia, dan sel goblet, serta lamina propria yang merupakan bagian dari lapisan mukosa. Lapisan ini melipat longitudinal akibat kontraksi otot di sekitar lumen yang masuk ke bagian lapisan submukosa, bersamaan dengan kelenjar bronkialis dan tulang rawan hialin yang membentuk potongan lempeng. Bronkiolus terdiri dari bronkiolus terminalis sebagai akhir dari zona konduksi, lalu menjadi bronkiolus respiratorius sebagai awal dari zona respirasi. Perbedaan terdapat pada komponen histologinya. Bronkiolus terminalis, jika kita lihat komponen histologinya, terdiri dari sel epitel selapis torak bersilia yang semakin distal, epitel akan semakin rendah dan silia mulai hilang, sehingga pada bronkiolus respiratorius terdiri dari sel epitel selapis kubis tanpa silia, tanpa sel goblet, tanpa tulang rawan, dan tanpa otot polos, namun memiliki sel klara yang mengandung granula kasar sehingga dapat menghasilkan surfaktan. Dinding dari bronkiolus respiratorius akan berkembang menjadi alveolus yang terdiri dari dua bagian, yaitu ductus alveolus atau saluran dan saccus alveolus atau kantung yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dengan pembuluh darah. Pada histologinya, alveolus, terdapat dua jenis sel epitel alveolus yang disebut pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2. Pada pneumosit tipe 1, merupakan sel epitel selapis gepeng yang membentuk blood-air barrier. Pneumosit tipe 2 merupakan sel epitel selapis kubis yang membentuk surfaktan yang berguna menurunkan tegangan agar tidak terjadi kolaps. Selain itu juga terdapat sel makrofag yang berguna untuk fagositosis. Berikutnya pembahasan mengenai fisiologi sistem respirasi. Mekanisme pernapasan terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama, ventilasi pulmoner, yaitu masuknya udara ke paru. Kedua, respirasi eksternal, yaitu ketika O2 bertukar dengan CO2 antara alveolus dengan pembuluh darah kapiler paru melalui proses difusi. Ketiga, respirasi internal, yaitu pertukaran O2 dengan CO2 antara pembuluh darah dengan sel dalam tubuh juga melalui proses difusi. Ventilasi bisa terjadi akibat adanya perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru mengikuti hukum Boyle yang berbunyi pada suhu yang tetap, tekanan gas di dalam suatu ruangan tertutup berbanding terbalik dengan volumenya dengan rumusan P1V1 sama dengan P2V2. Suhu dalam paru memiliki suhu yang konstan. Tekanan pada atmosfer atau udara luar adalah 760 mmHg. Tekanan pada alveolus atau pulmoner juga 760 mmHg. Alveolus terpapar langsung dengan udara luar melalui saluran yang hampir selalu terbuka. Di sekelilingnya terdapat kavitas pleura yang merupakan rongga di antara dinding paru dan dinding toraks. Kavitas pleura yang memiliki tekanan konstan yaitu 756 mmHg karena merupakan rongga tertutup dan tidak berhubungan dengan udara luar. Terdapat perbedaan tekanan antara intraalveolar dengan kavitas pleura
dan udara dengan kavitas pleura yang disebut transmural pressure gradient. Fungsinya adalah untuk menjaga bentuk dan ketegangan alveolus agar tidak kolaps ketika mengempis atau mengembang. Selanjutnya, mengenai otot pernapasan. Dalam proses inspirasi, otot yang bekerja antara lain musculus intercostalis eksternal yang berfungsi menarik paru ke arah atas dan luar, kemudian diafragma yang berfungsi untuk menarik paru ke arah bawah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, tekanan paru dan tekanan udara luar adalah sama. Dengan kontraksi otot pernapasan, volume paru akan meningkat, tekanan paru akan menurun, dan hal ini menyebabkan tekanan paru kurang dari tekanan atmosfer sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Jika masih dirasa kurang, maka dapat dilakukan inspirasi maksimal dengan bantuan otot aksesorius yang terdiri dari kontraksi musculus scalenus dan musculus sternocleidomastoidei, sehingga volume lebih meningkat dan perbedaan tekanan semakin besar. Dalam ekspirasi, merupakan proses pasif tanpa kontraksi otot, karena dengan relaksasi otot musculus intercostalis eksterna dan diafragma, terjadi elastic recoil dari paru, sehingga volume paru akan menurun dan tekanan paru akan meningkat, menyebabkan tekanan paru lebih besar dari tekanan atmosfer sehingga udara keluar dari paru-paru. Jika masih kurang, maka dapat dilakukan dengan ekspirasi maksimal dengan bantuan otot tambahan yaitu musculus intercostalis internal yang mendorong paru ke arah dalam dan musculus rectus abdominis yang kontraksinya ke arah bawah, namun mendorong paru ke arah atas. Proses difusi dalam respirasi adalah perpindahan O2 dan CO2 dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Terjadi antara kavitas alveolus dengan eritrosit pada pembuluh kapiler pulmoner dan eritrosit pada pembuluh kapiler sistemik dengan jaringan sel dalam tubuh. Sebagai gambaran, tekanan O2 pada alveolus adalah 100 dan tekanan CO2 40. Sedangkan pada eritrosit di kapiler pulmoner, tekanan O2 adalah 40 dan tekanan CO2 46. Perbedaan gradien tekanan ini menyebabkan perpindahan O2 dan CO2. Begitu juga sebaliknya pada eritrosit di kapiler sistemik dengan jaringan dalam tubuh. Kadar oksigen dalam sel darah merah akan memengaruhi saturasi oksigen. Secara biokimia sistem respirasi, terdapat hubungan unik antara saturasi oksigen darah dengan tekanan parsial oksigen yang disebut kurva disosiasi oksigen. Pada kurva ini, peningkatan saturasi oksigen melesat cepat ketika peningkatan tekanan parsial O2 dari 0 hingga 60 dan saturasi mulai datar dari tekanan parsial oksigen 60 ke 100. Hal ini menggambarkan peningkatan tekanan parsial O2 berapapun, kadar saturasi tetap di atas 90. Sifat ini disebut plateau. Plateau berfungsi agar jika tekanan O2 turun di bawah 100, tidak terjadi penurunan saturasi oksigen yang signifikan. Kurva disosiasi dapat bergeser ke kiri atau ke kanan. Pergeseran ini memengaruhi kadar peningkatan saturasi oksigen dari tekanan oksigen. Faktor yang memengaruhinya antara lain CO2, keasaman, suhu, dan BPG atau 2,3 bifosfoglycerat. Sebagai gambaran, pergeseran ke kanan
menyebabkan tekanan parsial oksigen 50 yang seharusnya bila kurva normal bisa meningkatkan saturasi oksigen sekitar 80%, jadi hanya sekitar 70%. Pergeseran ke kanan dipengaruhi oleh peningkatan CO2 yang berhubungan dengan penurunan pH, peningkatan suhu seperti pada aktivitas fisik, dan peningkatan BPG. Begitu pula sebaliknya, pergeseran kurva disosiasi ke kiri menyebabkan tekanan parsial oksigen 50 yang seharusnya pada kurva normal hanya meningkatkan saturasi oksigen sekitar 80%, jadi sudah mencapai sekitar 90%. Pergeseran ke kiri dipengaruhi oleh penurunan CO2 yang berhubungan dengan peningkatan pH, penurunan suhu seperti pada suhu sangat dingin, dan penurunan BPG. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video Kalium berikutnya.